marak keracunan MBG, SPPG bisa kena sanksi pidana. Pertamina mengimbau masyarakat tidak terpengaruh isu etanol pada BBM. Arsip pertempuran 5 hari di Semarang dipamerkan. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Jessi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, puluhan siswa di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Dinas Kesehatan langsung melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti keracunan. Puluhan siswa dari SD Negeri 3 Ngeblak dan SMP Negeri 1 Tawangmangu diduga mengalami keracunan dan dilarikan ke Puskesmas Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Siswa mengeluhkan pusing, mual, dan muntah. Usai mendapat penanganan medis, sebagian siswa dipulangkan, namun sebagian siswa SMP masih dirawat di puskesmas dan klinik setempat. Tertangani dehidrasinya dan juga nyeri perut, mual, muntahnya bisa tertangani. Ada yang dirujuk ke rumah sakit apa? Sementara belum dan semoga tidak. Untuk penanganan pertama? Penanganan pertama semua kita observasi, yang sesek kita berikan oksigen, kemudian juga terapi untuk oralnya sudah diberikan semua. Ada beberapa yang dehidrasi kita pasang infus untuk rehidrasi. Ada yang sudah dipulangkan, Pak? Kalau yang SD sudah, yang SMP masih kita observasi semua di sini. Kalau yang TK juga sudah 2. Semoga tertangani dengan baik. Untuk mengetahui penyebab pasti keracunan, pihak Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan observasi lanjutan di laboratorium. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah melakukan inspeksi mendadak atau sidak program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah. Sidak dilakukan untuk mencegah potensi keracunan pada siswa usai menyantap MBG. Wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana didampingi petugas BGN dan SPPG serta kepala sekolah mendatangi SMP Negeri 3 Kabupaten Boyolali dan berdialog dengan siswa saat menyantap MBG. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Boyolali mengedukasi siswa untuk cuci tangan dan memeriksa menu MBG sebelum dimakan, serta melaporkan ke guru jika tercium aroma tidak sedap. Alhamdulillah tadi menunya sampai di sini masih hangat semuanya. Jadi habis sampai di sekolah langsung anak-anak antri ambil per kelasnya masing-masing. Anak-anak sebelum makan pada cuci tangan, berdoa bareng. Kemudian mereka berusaha untuk memantau makanannya apakah benar-benar fresh dan layak untuk dimakan. Dan alhamdulillah anak-anak senang semuanya, makanannya masih fresh semuanya. Enak. Oh gitu. Sidak ini akan dilakukan di seluruh sekolah di Kabupaten Boyolali sebagai upaya untuk mengantisipasi keracunan MBG. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Masih di informasi MBG, Saudara, marak kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional menyebut akan ada sanksi untuk SPPG. Salah satunya adalah pemberhentian sementara hingga bisa dikenai sanksi pidana. Usai terjadi kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG di 15 kabupaten kota di Jawa Tengah, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana memastikan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jawa Tengah ditutup sementara. Penutupan sementara tersebut berdurasi sekitar 1 minggu hingga 1 bulan
tergantung beratnya kasus yang terjadi. Hal ini merupakan bentuk sanksi yang luar biasa. Oh, tentu saja ya, untuk yang terjadi kan minimal di stop sementara, ya itu ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan, sangat tergantung dari beratnya kasus yang terjadi, tergantung juga hasil evaluasi dan investigasi, dan menurut kami itu juga sudah bagian dari sanksi yang luar biasa, karena mitra-mitra ini sudah mengeluarkan investasi yang tidak kecil. Jadi kalau di stop itu juga mereka mengalami kerugian. Oleh sebab itu kita tadi menghimbau agar mereka menjaga bersama, agar juga tidak merugikan semua pihak, terutama sebetulnya keamanan anak-anak, karena mereka harus tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Karena setiap kali kejadian kan ada anak atau penerima manfaat yang tersakiti, setiap kali kejadian ada orang tua yang khawatir, setiap kali kejadian ada kepercayaan publik yang tergores atau terganggu. Jadi kita usahakan semua itu tidak terjadi. Sementara itu, Sekretaris Tim Percepatan Satgas MBG Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menyebut sanksi yang diberikan kepada SPPG ketika ada kasus keracunan MBG adalah sanksi pidana jika terbukti melakukan dengan sengaja dan niat jahat. Ya selama unsurnya memang berjahat ria ya dipidana, tapi kalau enggak nanti kita lihat dulu lah semua kasusnya. Berarti selama ini masih ketidaksengajaan gitu ya Pak? Ya belum ketemu sih yang disengaja dan pengen membunuh orang. Pihaknya memperbolehkan masyarakat untuk melapor kepada pihak yang berwajib jika ditemukan adanya kelalaian agar bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan komitmen dari berbagai pihak untuk menjamin kualitas kesehatan dari menu MBG. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Pertamina himbau masyarakat tidak terpengaruh isu etanol pada BBM. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya Gesti Lutfia. Sebagai upaya mempercepat sertifikasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Jawa Tengah dan LPPOM MUI menggelar bimbingan teknis sertifikasi halal di Kota Semarang. 44 tenaga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Semarang diberi pengarahan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI Jawa Tengah mengenai tata cara pengajuan sertifikasi halal hingga standar keamanan pangan. Sertifikasi ini untuk menjamin mutu pelaksanaan program MBG. Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI Jawa Tengah, Muhammad Sofa berharap melalui BIMTEK ini, pengelola SPPG bisa lebih siap menghadapi audit dan segera memperbaiki kelemahan yang mungkin ditemukan sehingga mempercepat proses sertifikasi. BIMTEK ini harapannya nanti SPPG ini sudah mulai paham alurnya gitu. Kemudian dari sini juga nanti prepare-nya lebih siap saat dilakukan audit gitu, biar nanti kelemahan atau temuan-temuan saat audit itu nggak begitu banyak dan segera bisa apalagi hari-hari ini untuk dapur SPPG itu kan minta sertifikasi halal dipercepat gitu. Nah, harapannya dengan BIMTEK ini akan bisa mempercepat proses sertifikasi halalnya. Jadi mereka sudah akan tahu nih kalau di audit ternyata ada temuan apa perbaikan yang segera bisa dilengkapi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Jawa Tengah, Lili Agus Gunarto mengatakan, pihaknya terus mendorong para pelaku usaha penyedia makan bergizi gratis untuk segera melengkapi sertifikasi yang diwajibkan. Bahwa SPPG harus mempunyai 1 SLHS, 2 halal, 3 kompetensi. Jadi PPJI ini terus langsung menangkap program ini untuk disosialisasikan ke teman-teman SPPG yang anggota PPJI dan yang umum gitu. Jadi ini programnya DGN supaya cepat terlaksana gitu. Ada berapa? Yang ini yang ikut 44. Ini gelombang pertama, Mas.
besok saya lagi. Dari 1.596 SPPG yang ada di Jawa Tengah, 150 diantaranya telah mengajukan sertifikasi halal ke Majelis Ulama Indonesia. Diharapkan dengan BIMTEK ini, SPPG di Jawa Tengah yang bersertifikasi halal semakin bertambah sekaligus menjaga keamanan dan mutu makanan bagi para penerima manfaat. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Semarang, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG di masa mendatang harus disiapkan sejak dini untuk mengantisipasi kondisi saat terjadi lonjakan permintaan. Menyikapi meningkatnya jumlah penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan tinjauan di rumah pangan di daerah Kopeng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di rumah pangan yang merupakan binaan dari PT Permodalan Nasional Madani milik BUMN ini, Zulhas melihat secara langsung produksi bahan pangan, mulai dari sayur, buah-buahan, daging, hingga telur yang dilakukan masyarakat sekitar. Menurut Zulhas, kerjasama antara pemerintah, mitra, dan masyarakat hingga ke pelosok desa dalam upaya ketahanan pangan seperti dibentuknya rumah pangan sangat diperlukan. Selain nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, perkuatan produksi bahan pangan juga untuk menunjang program MBG, di mana 82,5 juta anak akan menerima program tersebut pada tahun 2026. Nah, saya di sini bersama PNM ini ya, karena ini harus kita perkuat, urusannya pangan semua ini. Satu tadi lihat petelur, ayam petelur. Kita akan butuh tahun depan 82,5 juta anak-anak kita perlu protein. Ya, anggarannya sudah ada 335 triliun. Perlu ayam banyak, perlu telur banyak, perlu sayur banyak, perlu beras banyak, perlu buah-buahan banyak. Jadi ini memang saya sengaja ke sini agar ini kita siap. Jangan sampai nanti begitu keperluan banyak, sayurnya kurang, telurnya kurang, ayamnya kurang, harga bisa melambung, ya kan? Jadi kita persiapan dari sekarang. Dengan persiapan yang matang sejak awal, Zulhas yakin akan bisa memenuhi pasokan kebutuhan pangan program MBG. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke sorotan lainnya, Saudara. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mengimbau masyarakat tidak terpengaruh dengan isu menyesatkan terkait campuran etanol pada BBM. Itu tujuannya memang bahan bakar ramah lingkungan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan mengatakan bahwa etanol digunakan sebagai campuran BBM di banyak negara. Dijelaskan, etanol merupakan bahan bakar nabati yang dihasilkan dari fermentasi sejumlah bahan baku seperti tebu, jagung, ataupun singkong yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi molase yang digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan BBM. Sehingga pembakaran BBM yang kita gunakan sehari-hari bisa lebih bersih dan ramah lingkungan. Penggunaan etanol ini sudah diterapkan oleh Pertamina pada Pertamax Green dengan kadar sekitar 5%. Kedepan, diharapkan produk-produk gas lain bisa meniru gasoil seperti biosolar yang sudah 30% mengandung bahan bakar nabati, bahkan diwacanakan bakal dinaikkan menjadi 40%. Saya harapkan masyarakat tidak terpengaruh isu etanol yang dihembuskan oleh mungkin dari pesaing ya atau pelaku usaha penyaluran energi yang lain, dan ini memang common digunakan karena etanol ini juga digunakan di Brasil, digunakan di US, kemudian digunakan di Uni Eropa karena memang tujuannya itu untuk menekan emisi gas buang supaya BBM yang dihasilkan itu lebih ramah lingkungan. Etanol sendiri itu yang untuk yang belum tahu, dia adalah hasil fermentasi dari bahan bakar nabati. Seperti diketahui, sejumlah perusahaan swasta penyalur energi atau pengelola SPBU swasta menolak produk dari Pertamina karena menemukan kandungan etanol pada produk Pertamina tersebut.
Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Arsip pertempuran 5 hari di Semarang dipamerkan. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan saat ini fokusnya bukan pembentukan partai, melainkan penguatan organisasi masyarakat atau ormas. Ia juga mengajak seluruh anggota ormas untuk bersatu dan fokus pada kerja besar menuju perubahan mendasar. Saat menghadiri acara dialog kebangsaan yang digelar Ormas Gerakan Rakyat Jateng di salah satu hotel di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, tokoh nasional sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pertemuan Gerakan Rakyat ini tidak untuk menyiapkan partai politik untuk pemilu 2029, namun merupakan agenda perkumpulan orang-orang baik di berbagai daerah yang memberikan manfaat di tiap wilayah. Dalam dialog kebangsaan, Anies Baswedan bersama DPW Gerakan Rakyat Jateng juga membahas berbagai isu nasional, termasuk program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti sektor kesehatan, hukum, ekonomi, hingga pertanian. Membahas tema-tema yang mendasar terkait dengan persoalan kesehatan, persoalan hukum, persoalan ekonomi, dan pertanian. Itu adalah 4 hal mendasar yang harus jadi perhatian. Dan bagi ada pandangan kritis tentang bagaimana itu harus dikoreksi, mudah-mudahan semua nanti bisa menjadi bahan untuk membuat kebijakan-kebijakan menjadi lebih baik, lebih berhasil. Anies juga mengingatkan agar kepala daerah aktif mengecek pelaksanaan program MBG di wilayahnya masing-masing. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya saudara, kumpulan arsip peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang pada 14 hingga 19 Oktober 1945 yang tertuang melalui medium foto, video, literatur, pakaian tentara, senjata hingga potongan koran terbitan dalam negeri maupun luar negeri dipamerkan di Rumah Pohan, kawasan Kota Lama Semarang. Deretan arsip foto yang ditampilkan dalam pameran arsip sejarah bertajuk Ketika Api Menyala di Semarang ini menarik perhatian pengunjung. Masyarakat Kota Semarang atau siapapun yang tertarik mengetahui peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dipersilahkan mengunjungi pameran arsip di Rumah Pohan, kawasan Kota Lama Semarang. Kurator pameran, Kesit Wijanarko menyebut hal menarik dari pameran ini adalah ditampilkannya dokumen otentik berupa surat kabar asli dari koleksi pribadi milik kolektor di Semarang, yakni Pak Pohan. Kesit bercerita, kesulitan yang dihadapi oleh tim kuratorial adalah ketika proses penyesuaian data dari berbagai sumber, baik itu berasal dari sumber primer maupun sumber lisan, hingga cara menyusun peristiwa secara kronologis. Rumah Pohan ini bercerita bahwa dia punya koleksi lengkap media massa Warta Indonesia yang terbit sepanjang bulan Oktober. Dan kemudian baru teringat bahwa kejadian pertempuran 5 hari di Semarang terjadi di bulan Oktober. Dan kemudian langsung berarti akan ada banyak berita di sana. Ide awalnya berangkat dari situ. Kemudian kami mulai mengumpulkan bukti-bukti kronologi yang lebih konstruktif, yang itu diharapkan bisa memberi pemahaman lebih bagus pada publik Semarang. Pameran arsip ini merupakan kolaborasi dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, Yayasan Rumah Pohan, Perguruan Tinggi, Komunitas Seni dan Budaya, dan juga pegiat sejarah di Kota Semarang. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, Bambang Suranggono berharap pameran arsip ini dapat membuka wawasan masyarakat dan terus merawat ingatan akan peristiwa penting yang terjadi di Kota Semarang pada masa lalu. Kami berharap nilai-nilai sejarah yang sudah terjadi sebagai sebuah peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang ini tidak akan hilang dari generasi ke generasi.
Pameran arsip yang berlangsung 9 hingga 17 Oktober 2025 ini tidak hanya menjadi momentum menghidupkan sejarah, namun juga dalam rangka memperingati 80 tahun peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Cinami Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Gesi Lutfiah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.